Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu selama 5 tahun. Jadi jika Anda terus bersama dengan kami selama 5 tahun, Anda akan mendapatkan studi menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dan jika Anda terlewatkan menyaksikan episode-episode sebelumnya, Anda dapat menyaksikan lewat website kami semuakitabsuci.com. Dan Anda akan mendapatkan semua episode dalam video dan skrip tertulisnya juga dalam teks. Jika Anda memiliki pertanyaan, koreksi atau komentar, silakan kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Mohim Bashir, selamat datang. Juga hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Mohim, ketika kita pergi ke pasal 6, kita akan melihat bagaimana orang Filistin memperlakukan tabut dan menanganinya. Mohon beri kami pandangan Alkitabiah tentang cara menangani tabut dan bagaimana orang-orang ini menanganinya dengan salah. Di episode sebelumnya kita belajar bahwa di akhir pasal 4, tabut telah dirampas. Di pasal 5, mereka membawanya ke kuil para dewa, dewa-dewa mereka dihancurkan. Dalam pasal 6, mereka mulai berurusan dengan tabut tanpa pengetahuan sama sekali. Ini adalah musuh yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Mereka menangani tabut tanpa pengetahuan. Ketika mereka dipukul, mereka mengirim balik tabut dengan kereta. Firman Tuhan berkata, tabut tidak dapat ditaruh di kereta, tapi dipikul di atas bahu. Bahu para imam. Yakni di atas bahu para imam. Mereka menaruhnya di atas kereta. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk tabut kembali. Saat mereka pasangkan kereta ke 2 ekor sapi, mereka berjalan sejauh 15 km. Alkitab berkata mereka tidak dapat berbelok ke kiri ataupun kanan. Sampai mereka tiba di sebuah kota yang bernama Bet-Semes. Mereka tiba pada saat panen gandum. Ketika orang Bet-Semes menerima tabut, mereka bersuka cita atasnya. Tabut datang saat panen. Mereka sangat senang dengannya, sehingga mereka tidak ingin tabut pergi. Apa yang bisa membuatnya pergi? Ada kereta, ada 2 sapi yang bisa membawanya pergi. Jadi kita akan mengorbankan 2 sapi dan membongkar kereta dan tabut tinggal bersama dengan kita. Tabut Allah memberi mereka sukacita saat panen. Tetapi sebenarnya mereka melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang Filistin. Ada aplikasi rohani di sini. Aplikasi yang indah. Ketika mereka melihat tabut itu, Tuhan memukul mereka. Tapi mengapa? Instruksinya, tabut itu harus ditutup. Tentu saja Iya, kita harus ditutup. mengatakan bahwa tabut adalah bagian Simbol. yang ada di tempat Maha Kudus, di tabernakel, dan itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi itu adalah tempat di mana Allah berbicara kepada umatnya melalui imam besar. Di perjanjian lama, pada masa kemah suci, Harun atau Musa menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Jadi seseorang dilarang membuka tabut, tetapi orang Filistin melakukan kesalahan dan membawa tabut itu. Kita juga melakukan kesalahan dengan melihat, tetapi dia mengabaikan orang-orang berdosa yang tidak tahu. Bukan untuk orang percaya yang mengetahui dan melanggar yang tertulis, Tuhan mendisiplinkan dan menghukum. Orang ini ketika Tuhan memukul mereka berkata, kami tidak menginginkannya, seperti orang Filistin. Jadi tabut itu dikirim pergi, mereka tidak menginginkannya. Di akhir pasal 6, mereka mengirim ke Kiryat Yearim dan berkata, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah kemari dan angkutlah itu kepadamu. Seolah kita menerima panen dan sukacita dari Tuhan, tapi pada saat disiplin kita mulai mengatakan kepadanya, tidak, kami tidak menginginkannya. Seharusnya mereka berkata, mengapa engkau memukul kami Tuhan? Bahkan jika mereka lupa, Tuhan akan berkata kepada mereka, kamu bertindak sangat bodoh. Ini salahmu. Mereka mengakui kesalahan dan bertobat dan terus menikmati kehadiran tabut Tuhan bersama dengan mereka. Saudara Moheb, ketika kita pergi ke pasal 7, dan jika kita ingin memberi judul pada pasal 7, itu adalah pertobatan dan berbalik kepada Tuhan. Saya hanya akan membaca ayat pertama dalam pasal 7 dari 1 sampai 13 dan kembali kepada Anda.
dengan sebuah pertanyaan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu pada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, "Sampai di sini, Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Mohon tanggapi kondisi orang-orang saat mereka kembali kepada Tuhan di sini. Itu adalah pemandangan yang sangat menyentuh setelah 20 tahun. Sepertinya pelayanan Samuel tidak ada gunanya. Namun orang ini terus melakukan pelayanannya selama 20 tahun. Dan akhirnya buah muncul dalam pertobatan kolektif dengan air mata. Dan seluruh Israel meratap di hadapan Tuhan. Samuel sangat senang dengan mereka dan tidak percaya apa yang terjadi saat mereka mulai kembali dan bertobat dengan tulus. Jelas dalam diri mereka kerinduan akan berkat dan pertobatan tulus yang diungkapkan oleh air mata. Mereka meratap setelah Tuhan. Mereka tidak meratap seperti orang-orang Bet-Semes karena Tuhan memukul mereka, tapi mereka memiliki keinginan kudus untuk kembali. Samuel melihatnya ketika dia melihat mereka kembali. Dia berkata kepada mereka, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya." Pertobatan tidak hanya dalam kata-kata atau dalam emosi. Namun harus berbuah, Itu betul menjauhkan sekali. para allah asing. Itu tepat dan ini menunjukkan kepada kita bahwa para allah asing memiliki akar yang dalam di antara mereka dan akumulasi dengan waktu tidak mudah dihilangkan. Bagi kita, para allah asing bisa menjadi uang, diri sendiri dan keinginannya. Kadang bisa menjadi sebuah karir dan sukses, bisa menjadi anak kita. Mereka mewakili tujuan utama dalam hidup. Sesuatu yang bersaing dengan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya ketika semua perhatian kita diberikan kepada anak-anak selain kepada Tuhan. Tepat. Dan mereka tampaknya mengambil alih segalanya. Benar, seseorang hidup terutama untuk bekerja atau untuk anak-anaknya. Dan tidak ada hal lain dalam hidupnya bagi Tuhan. Allah asing mengambil alih hati kita dari Tuhan. Sepenuhnya. Secara asing, singkirkanlah para allah asing. Secara aktif, arahkan hatimu kepada Tuhan dan layani Dia saja. Sebagai bagian dari proses pertobatan, ia mengumpulkan orang-orang di Mispa, mereka menimba air. Apa makna rohaninya? Mispa artinya mengawasi. Dan pelajaran sederhana yang kita pelajari adalah selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku.
Pertama kali kita membaca tentang Mispa adalah dalam Kejadian 31 ayat 49. Ketika Yakub meninggalkan Laban dan mengatakan ungkapan ini, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan, Tuhan adalah saksi di antara kita. Dan ini adalah kebenaran yang memenuhi hati dengan ketakutan yang kudus, bahwa Tuhan sedang memperhatikan saya. Apabila kita berjauhan, seolah-olah Samuel membawa mereka ke hadapan Tuhan yang mengetahui segalanya, motif dan juga rahasia hati. Mereka menimba air dan menuangkannya di hadapan Tuhan. Artinya mereka merasa bukan apa-apa, rentan sepenuhnya air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Kita terlalu lemah, kita terlalu miskin. Perasaan miskin yang mereka ungkapkan dengan menimba air dan menuangkannya di hadapan Tuhan. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam 1 Samuel 7 ayat 13 kita membaca bahwa orang Filistin tidak lagi memasuki wilayah Israel, tetapi kemudian kita membaca dalam pasal-pasal lain bahwa orang Filistin sedang memerangi Israel. Apakah ada kontradiksi antara bagian ini dan bagian-bagian lainnya? Bagaimana kita bisa mendamaikan antara kedua ayat, Saudara Mohim? Di ayat pertama, bukan berarti mereka tidak datang lagi atau mereka berpantang sama sekali masuk wilayah Israel. Kita dapat berkata bahwa mereka tidak kembali untuk sementara waktu. Tidak kembali dalam periode waktu tertentu. Ini bicara tentang keadaan orang jahat, bahwa dia akan menunggu beberapa saat kemudian. Setelah itu mereka mulai terlibat dalam perang, masuk dan mendekat dari perbatasan untuk memicu perang dengan orang-orang. Mohon bawa kami kembali, Dr. Moheb, ke proses pertobatan yang indah. Di antara hal-hal yang Samuel lakukan, dia berdoa untuk orang-orang, dan dalam ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Mohon beritahu kami pentingnya anak domba dan peranannya di sini dalam pertobatan dan penerimaan. Mereka menunjukkan pertobatan dan pengakuan yang tulus. Mereka berkata di sana, kami telah berdosa terhadap Tuhan. Dan mereka siap untuk mengatur semuanya dengan benar. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Samuel mengumpulkan bangsa itu ke Mispa, iblis menggerakkan mereka melawan orang-orang untuk berperang dengan mereka. Sebenarnya ada perbedaan besar antara pasal 7 dan 4. Dalam pasal 4, mereka membawa tabut dan bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring. Di sini orang Filistin memerangi mereka. Tetapi kita tidak membaca bahwa mereka membawa tabut atau bahwa mereka berteriak dengan keras. Itu adalah kesungguhan daging yang murni. Dan Tuhan melihat status dan ketidakmurnian. Ini adalah isi dari pasal 4, adalah kedagingan. Tapi di sini mereka adalah orang-orang yang sangat rendah hati dan hancur. Mereka berpegang teguh pada Samuel. Orang Filistin menyerang kita. Mereka merasakan kelemahan mereka, kemiskinan mereka, dan mereka takut. Ini adalah aspek yang sehat. Mereka berpegang teguh pada Samuel dan berkata kepadanya, jangan berhenti, bukan untuk berdoa, tetapi untuk berseru pada Tuhan, agar Dia menyelamatkan kita. Samuel mengerti bahwa yang akan menyelamatkan mereka bukan tangisan, tetapi dasar keselamatan adalah anak domba. Orang bijak rohani ini membawa seekor domba, menyusui dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran utuh kepada Tuhan. Bahkan dia memahami pentingnya anak domba menyusui ini. Menurut Imamat 22 ayat 27 dapat diterima untuk mempersembahkan anak domba itu sejak hari ke-8. Ada berita yang mengatakan bahwa Anda meninggalkannya dengan induknya 7 hari dan pada hari ke-8 dapat diterima bahwa Anda mempersembahkannya sebagai korban. Jadi dia membawa domba menyusui ini yang tentu saja merupakan simbol Kristus dan pengorbanannya. Anak domba yang terkasih ini yang berharga di mata Tuhan adalah dasar dari kesukaan Allah terhadap mereka. Ia mempersembahkan seluruh anak domba itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kemudian dia pergi untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan bagi mereka, seolah-olah dia berkata, Tuhan bukan karena mereka bertobat, juga bukan karena mereka baik, tapi demi anak domba yang berharga itu.
Jika engkau mau menjawab kami meskipun kami tidak layak, tetapi tolong lakukan demi anak domba dan untuk sebuah pengorbanan. Benar. Hal yang sama berlaku ketika kita berdoa, kita mendekat berdasarkan karya Kristus. Benar. Saudara Mohem, orang-orang bertobat dan hancur di hadapan Tuhan. Samuel berseru bagi mereka dan mempersembahkan korban. Dan dalam buah pengorbanan, Tuhan campur tangan. Dan dia memberi mereka kemenangan. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, menamainya Ebenezer. Mohon jelaskan pada Ebenezer. kami apa arti dari Ebenezer. Mereka harus mencapai keadaan di mana mereka mengakui pertolongan Tuhan pada mereka. Mereka harus melakukan sesuatu yang mengingatkan mereka masa lalu tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Dan mengingatkan mereka akan masa kini di tempat inilah kemenangan diraih. Dari mana datangnya? Bukan dengan keperkasaan, kekuatan, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang dicurahkan seperti Dr. Moheb katakan. Dicurahkan seperti air tanpa kekuatan apapun, sehingga pengakuan itu dikaitkan dengan Tuhan. Mereka harus meletakkan sesuatu di hadapan mereka sebagai saksi atas pertolongan Tuhan. Tak hanya mengingatkan tentang masa lalu, mendorong mereka di masa kini, tapi juga bantu mereka di masa depan. Jika Filistin datang lagi dan pasti datang, jika perang muncul melawan saya, itu pasti terjadi apa yang saya lakukan. Batu ini mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia yang telah melakukan di masa lalu akan melakukan hal yang sama di masa kini. Tetapi saya harus mendekat kepadanya dengan karya pengorbanannya, berdoa, menangis, dan dia akan memberikan kemenangan lagi. Jadi seolah-olah Ebenezer adalah jaminan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tepat. Jika kita setia di hadapan Tuhan, dia tidak akan menahan dirinya untuk selalu campur tangan demi kita. Tentu saja dia akan memberi kita kemenangan. Kata Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah istirahat. Saya mendorong Anda untuk menulis pertanyaan Anda dan kirimkan ke alamat yang akan muncul di depan Anda di layar. Juga ada nomor telepon jika Anda memiliki pertanyaan dan terburu-buru untuk menerima jawabannya, silakan hubungi kami kapan saja. Sampai jumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Di akhir pasal 7 tertulis Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Tetapi dalam pasal-pasal berikutnya, kita melihat bahwa Samuel hidup bahkan setelah Saul menjadi raja. Tolong jelaskan. Memang. Jadi apakah Samuel seorang hakim sepanjang hidupnya terlepas dari pemerintahan Raja Saul? Setelah Saul menjadi raja, Samuel meninggalkan otoritas sipil, tetapi dia tidak melepaskan tanggung jawab rohani dan selalu ada pemisahan antara politik dan agama. Jadi, Raja Saul diberikan tanggung jawab sipil yang diserahkan Samuel dan dia tidak campur tangan lagi di dalamnya. Tetapi Samuel terus-menerus melayani orang-orang secara rohani. Pelajaran yang nyata adalah bahwa tidak ada pencampuran antara politik dan agama, bahkan Alkitab memisahkan otoritas yang berbeda satu sama lain. Benar. Juga untuk melanjutkan pembicaraan Anda, saya ingin membaca ayat 15. Kita masih di pasal 7. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sana ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tempat-tempat Samuel saat melayani. Mohon komentar Anda tentang tempat-tempat ini dan artinya. Siklus tahunan yang diikuti Samuel saat melayani umat Tuhan dimulai dari Betel. Dan Betel berbicara mengenai kehadiran Tuhan dan pada saat yang sama berbicara mengenai kesetiaan Tuhan. Di Betel, Yakub mendengar janji yang paling berharga, janji anugerah tanpa syarat. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di awal perjalanan dan mendorongnya. Betel berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Dan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Hamba mulai dari hadirat Tuhan hingga menjadi umat Tuhan.
Tahap kedua adalah Gilgal yang berbicara tentang penghukuman dan penolakan daging dan keinginan jahat dari daging yang ada di dalam kita. Daging berarti dosa yang berdiam di dalam diri saya. Di Gilgal sunat dilakukan untuk menghilangkan bagian tubuh sebagai tanda penghukuman dan penolakan dosa yang berdiam di dalam diri kita. Gilgal berbicara tentang kerusakan daging yang tidak akan berubah. Tahap ketiga Mispa, dan seperti yang kita lihat, itu berarti melihat pemeriksaan diri di hadirat Tuhan. Saya berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tahap keempat adalah Rama, di mana rumahnya, dia kembali ke tempat yang tinggi. Rama tempat yang tinggi. Dia kembali ke tempat yang tinggi. Benar. Dia melihat rumah itu dan membangun sebuah mezbah di sana. Tapi rumah datang pada akhirnya dan ini menyebabkan kerusakan dalam pengasuhan anak-anaknya. Saudara Mohin, sebelum kita masuk ke pasal 8, saya juga perlu menekankan pada kata-kata terakhir, kata Saudara Moheb, bahwa siklus tahunan berakhir di Rama, di mana rumah Samuel sendiri. Jika saya ingin menerapkan ini secara praktis, kita mempelajari aplikasi spiritual berada di Betel di hadirat Tuhan, dan penghakiman diri di Gilgal. Dan terus-menerus di hadirat Tuhan dan pengamatan, mata Tuhan terus melihat saya. Dan hadir di Rama di mana pengangkatan spiritual. Tapi saat pulang berada di titik terakhir. Kehidupan pendeta ketika semua pekerjaannya di luar dan rumahnya sedikit di pinggir, dia tidak peduli dengan keluarganya. Jika ada waktu yang tersisa untuk rumahnya, dia mungkin akan mengurusnya. Apakah ini mewakili bahaya? Atau beberapa orang mungkin berpendapat bahwa semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Akibatnya sebenarnya ada bahaya di dalamnya. Sangat penting bahwa pelayan Tuhan itu mengurus anggota keluarganya, mengurus anak-anaknya, memperhatikan kebutuhan keluarganya, dan mengurus istrinya. Tuhan beri dia tanggung jawab atas mereka. Bahkan di sini seperti kita lihat, rumah adalah terakhir. Tapi kita dapat menganggapnya sebagai titik awal yang sangat mendasar. Dia mulai dari rumahnya yang dia dirikan, seperti yang kita baca dalam Perjanjian Baru. Ketika Paulus berbicara tentang penilik dan juga bicara tentang diaken, kita akan temukan bahwa fokusnya ada pada rumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Kita lihat di pasal 8, sayangnya ada yang salah di rumah Samuel. Mengenai anak-anaknya, mengangkat mereka menjadi hakim-hakim. Jadi sangat penting ketika ada yang tidak beres di rumah pendeta, pelayanannya akan disalahkan. Dan tentu saja pelayanannya tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti yang Tuhan telah katakan padanya dan Tuhan rencanakan pada dirinya dari tahun ke tahun. Juga untuk melanjutkan pembicaraan Anda, kita membaca di pasal 8, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Mohon tanggapi tindakan ini, apakah itu benar atau salah? Atau apakah maknanya? Sebenarnya untuk sepenuhnya benar, Samuel seharusnya berdoa. Nasihat untuk orang ini adalah doa. Tak ada hal yang lain kecuali doa. Saya akan bertanya pada Samuel, sebelum menjadikan putra Anda hakim, apakah Anda berdoa pada Tuhan? Dia tak berdoa kepada Tuhan. Jadi jelas ada yang salah. Dan buktinya adalah orang-orang banyak memberontak terhadapnya. Jadi dia ingin mewariskan pekerjaan kepada anak-anaknya. Masalah warisan yang umum di masa sekarang Menimbulkan masalah di banyak tepat, negara. orang-orang berkumpul dan datang kepadanya, memberontak melawannya. Tak ada warisan, kami tidak menginginkanmu. Samuel mulai bermasalah dengan orang-orang. Dan orang-orang mulai menentang Samuel, meski sebelumnya mereka berkata kepadanya, kami tidak akan meninggalkanmu, kamu dapat berdoa untuk kami. Ketika suara Tuhan tidak jelas dalam suatu hal, suara manusia nyaring, begitu juga dengan suara daging. Dan manusia mulai bergerak, dan sayangnya, entah bagaimana ada kehancuran pada pekerjaan Tuhan. Ketetapan Tuhan atas rumahnya, pelayanannya, dan pekerjaannya yang akurat. Dalam pasal 8, orang-orang mengorganisir pemberontakan dan menolak warisan. Kami tidak ingin Anda, Samuel, mewariskan warisan penghakiman kepada keluarga Anda. Mohon jelaskan arti seorang hakim. Apakah Samuel seorang hakim menurut perkembangan alami para hakim dan menurut perannya? Dan mohon beritahu kami tentang titik awal dari orang-orang ini ketika mereka menolak pemerintahan Tuhan dan menuntut seorang raja. Sebenarnya itu adalah kesalahan Samuel. Dan inilah yang tidak dilakukan Musa di zamannya. Musa berdoa dan berkata dalam kitab Bilangan 27, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk. Musa akan memenuhi
perannya dan pergi, tetapi bukan dia yang akan menunjuk, tetapi Tuhan yang mengetahui hati dan jiwa manusia dan yang mengetahui masa depan. Dia akan memilih orang yang tepat untuk melanjutkan pelayanan. Samuel gagal dalam hal ini dan mengangkat anak-anaknya bukan dalam posisi spiritual, tapi dia menunjuk mereka hanya dalam fungsi sipil. Bahwa mereka menghakimi tuntutan hukum rakyat dan mereka didirikan di Beersheba. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mereka bukan kesaksian yang baik dengan cara apapun, tetapi juga orang-orang mengambil keuntungan dari masalah ini dan menyatakan penolakan mereka terhadap Samuel sendiri. Sangat mungkin situasinya akan membaik dan Samuel akan memperingatkan atau mengisolasi anak-anaknya. Dan Samuel mungkin tetap, dia tidak tua, dia belum berusia 60 tahun dan dia sangat jernih. Dia hidup setelah ini puluhan tahun dan mencapai perbuatan besar. Tetapi mereka ingin menyingkirkan Samuel sendiri dan mereka mengambil keuntungan dari anak-anaknya dalam hal ini. Dan setelah menolak Samuel, ini mencerminkan penolakan mereka terhadap Tuhan karena dia mewakili Tuhan dan pemerintahan Tuhan. Jadi mereka memprotes dan mengeluh dan mereka tidak menginginkan Samuel yang mewakili Tuhan. Jadi penolakan mereka terhadap Samuel adalah penolakan terhadap Tuhan sendiri. Dan itu menghancurkan hati Samuel bukan karena mereka tidak menginginkan dia, tetapi karena mereka menolak Tuhan menjadi raja atas mereka. Anda ingin seorang raja, tetapi Tuhan adalah seorang raja. Mereka berkata, kami ingin menjadi seperti semua bangsa. Seorang raja nyata pergi di depan kami. Akibatnya Samuel sangat tidak senang karena mereka menolak Tuhan. Tetapi dia terjebak di antara dua hal. Jika dia akan berdebat dengan mereka dan beritahu mereka bahwa dia tidak akan menunjuk seorang raja, mereka akan mengira bahwa dia ingin anak-anaknya mewarisinya. Dan ini akan membentuk gagasan tentang warisan dan bukan itu masalahnya. Dan jika dia setuju dan berkata, oke, aku akan memberimu seorang raja, dia akan melakukan bencana besar. Setuju dengan orang-orang tentang kejahatan besar yang menolak Tuhan menjadi raja mereka. Apa yang dilakukan orang terhormat ini? Dia berdoa. Dan itu bagus, seorang yang berdoa. Seorang yang berdoa. Dia pergi kepada Tuhan, dan Tuhan bantunya dengan sebuah jawaban. Dia berkata kepadanya, sebab bukan engkau yang telah mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, berikan mereka seorang raja. Dan kita akan tahu setelah itu apa yang terjadi ketika orang-orang ini menolak Tuhan sebagai raja dan menginginkan diri mereka sendiri menjadi raja di hadapan mereka sendiri. Kita akan rangkum Ya, benar sekali. episode ini bersama hadirin di studio. Apa yang dimaksud dengan Ebenezer dan apa implikasi spiritualnya yang bisa kita ambil? Batu Ebenezer adalah pengakuan akan pertolongan Tuhan, dan itu adalah ingatan akan masa lalu tentang apa yang Tuhan lakukan dengan mereka, dan pada saat itu juga dia mengingatkan mereka bahwa kemenangan ini pada awalnya adalah dari Tuhan. Terakhir dari masa depan itu mendorong mereka bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi ada dorongan itu untuk jaminan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kita perlu mengingat Tuhan sepanjang waktu didorong oleh apa yang telah Ia lakukan sebelumnya bagi kehidupan kita semua. Benar. Sejauh mana pewarisan dan suksesi mempengaruhi isu-isu politik, agama, dan spiritual? Kita tidak pernah membaca dalam pasal ini bahwa Samuel berdoa sebelum memberikan tanggung jawab ini kepada anak-anaknya. Dia bertindak bukan menurut kehendak Tuhan, karena Tuhan seharusnya memilih siapa yang akan menjadi hakim, dan untuk alasan ini itu adalah kesalahan besar. Benar, dan ini mengakibatkan orang-orang membenci otoritas Tuhan dan menuntut seorang raja. Terima kasih, kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, kita akan lanjutkan pembicaraan ini dalam episode yang selanjutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.